Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah pilih kasih dan rasa kasih sayangnya kepada hambanya yang tak pernah terkira. Dan yang kedua, salawat beriring salam marilah kita limpahkan ke arwah Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang penuh dengan pendidikan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen saya yang berada di Unimed dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan sekalian. Perkenalkan, nama saya Sumi Afrilia Ritonga, saya dari kelas Sastra Inggris C Stambuk 2020 dan di sini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih karena telah mendapatkan kesempatan yang begitu luar biasa menyampaikan kultum sedikit dengan berbagi cerita, berbagi support dengan yang lainnya. Oke. Yang ingin saya sampaikan pada saat ini adalah keutamaan kita dalam bersedekah. Jadi sebelum saya memulai kultum saya pada kali ini, saya ingin sedikit bercerita. Pada suatu hari ada dua orang laki-laki, si abang dan si adik. Mereka mendapatkan petuah dari ayahnya. Wahai anakku, nanti ketika kalian besar, ketika kalian memulai bisnis kalian, jangan pernah menagih utang kepada orang lain dan jangan pernah terkena sinar matahari. And then 5 tahun kemudian sang ayah pun wafat dan ibu pergi ke tempat si abang karena telah memulai usaha dan bisnisnya masing-masing. Dia heran karena si abang telah bangkrut. Wahai anakku, kenapa kamu bangkrut? Karena maafkan saya bu, saya menjalankan petuah ayah, yaitu ketika orang meminjam uang kepada saya meminjamkannya dan tak pernah menagihnya, dan saya bisa termakan modal, istilahnya seperti itu. Sang ibu pun miris dan ibu pergi ke anak kedua. Dia melihat kesuksesan, bergelimang harta, masya Allah, tabarakallah. Sang ibu bertanya, wahai anakku, kenapa kamu berbeda dengan abangmu? Saya menjalankan petuah yang disampaikan oleh ayah, tidak menagih hutang dan tidak terkena sinar matahari. Sang ibu pun terheran, mereka sama-sama menjalankan perintah ataupun petuah dari ayah, tetapi dengan hasil yang berbeda. Ternyata alhasil di luar dari dugaan, si adik tidak pernah mengutangkan kepada orang lain, ternyata dia memberikan sedekah. Dia memperhitungkan itu sebagai sedekah, bukan sebagai utang. Masya Allah, tabarakallah. Dan alasan yang kedua, dia menjalankan perintah ayahnya dengan tidak terkena sinar matahari. Sedangkan si abang tadi dia jalankan, tetapi dia menggunakan taksi, karena ketika dia menggunakan motor dia akan terkena sinar matahari. Ternyata si adik menggunakan motor, tetapi dia berangkat sebelum matahari terbit dan pulang sesudah matahari terbenam. Dan jelas dia tidak akan terkena sinar matahari tersebut. Saya saat membaca cerita itu sangat tersentuh. Makanya saya membawakan bagaimana hikmah dari bersedekah. Dan saya pernah mendengar hadis riwayat Tirmidzi yang berbunyi, sedekah itu bagaikan api yang telah disiram air. Maksudnya begini, ketika ada api, sedekah ini sebagai air, yaitu yang memadamkan. Subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Mulai dari situ saya berpikir, oh, sedekah itu sangat membawa keberuntungan yang berarti, mendekatkan kita dengan Allah. Dan saya pernah mendengar cerita seperti ini. Wahai Allah, seorang hamba telah mengadu kepadanya, saya telah bersedekah. Karena tanamkan prinsip ini di dalam hati kita, teman-teman. Bersedekah kita tidak perlu kaya. No, jangan tunggu kaya untuk bersedekah. Kita bisa bersedekah dengan keadaan kita yang sekarang sebagai mahasiswa ataupun sebagai orang-orang yang tidak kaya, tidak mempunyai apa-apa, kita bisa bersedekah.
Karena ketika kita memberikan, karena saya termasuk orang yang sederhana. Saya bisa merasakan bagaimana rasa sakitnya orang yang dihina, bagaimana rasa sakitnya orang yang tidak mempunyai apa-apa. Ketika saya bersedekah, saya berpikir seperti ini. Saya pernah merasakan hal ini. Jadi saya tahu gimana rasa sakitnya ketika tidak mempunyai apa-apa. Jadi, camkan pikiran itu dalam pikiran teman-teman. Jangan menunggu kaya untuk bersedekah, tapi iringi langkah kaya kita, iringi untuk berusaha kita dengan sedekah. Itu hal yang bagus. Dia bertanya, kenapa dia tidak bersedekah? Dia tidak menunaikan zakatnya, dia tidak sholat, dia tidak menunaikan perintah Allah, tetapi dia kaya. Ini yang sangat sering terjadi. Allah itu, saya alihkan sedikit, Allah itu maha baik. Dia tahu apa yang akan kita butuhkan. Tetapi ketika kita berlama-lama lupa dengan dia, dengan Allah, dia akan memberikan semua yang kita butuhkan, tetapi tidak memberikan kasih sayangnya. Itu bukan bentuk kasih sayang ketika kita lupa sama Allah, kita bermaksiat, tetapi kita diberikan apapun yang kita minta diberikan oleh Allah. Itu bukan kasih sayang, teman-teman. Itu namanya istiqraj. Itu adalah salah satu langkah Allah untuk apa ya dibilang, untuk kita semakin lupa, semakin lalai kepadanya. Jadi ketika kita diberikan harta, kita merasa kita disayang Allah, padahal kita bermaksiat. No, big no, teman-teman. Jadi banyak orang berpikir seperti itu, dan Allah pun menjawab, wahai hambaku, aku tidak memberikan kesenangan kepada mereka, aku hanya memberikan penderitaan kepada mereka. Dan penderitaan yang real, penderitaan nanti akan berada di akhirat. Karena dia tidak pernah mengingatku, dia tidak pernah mensedekahkan apa yang saya berikan kepadanya. Jadi itu, teman-teman, ketika banyak orang-orang yang tidak menggunakan hartanya kepada sedekah, itu tidak berkah. Banyak ketika ukuran harta adalah kesenangan, kenapa banyak orang-orang kaya yang memilih bunuh diri untuk mengakhiri hidupnya? Berarti harta bukan kesenangan duniawi. Jadi sedikit saya menjelaskan ataupun berbagi tentang manfaat bersedekah kepada teman-teman. Yang pertama itu dalam Al-Quran ada 7 orang ataupun 7 kelompok orang yang akan dinaungi oleh Allah ketika nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Yang pertama itu termasuk adalah orang-orang yang bersedekah. Dia akan diberikan payung oleh Allah. Wahai hambaku, ini payungmu. Kamu telah bersedekah di dunia dan kamu bersedekah secara ikhlas, tidak pamrih. Karena banyak sekali terjadi dalam hal ini, ketika dia bersedekah, dia memotret, cekrek, dia masukkan ke Facebook ataupun Instagram. Berbagi itu indah, tapi dalam hatinya dia memiliki rasa riya. Itu tidak boleh, teman-teman. Ketika kita berbagi, usahakan tangan kanan yang memberikan, tangan kiri kita ini tidak melihat. Itu adalah cara bersedekah yang paling berkah. Kita tidak ada untuk riya, tetapi untuk saat ini sangat jarang ditemukan. Untuk manfaat selanjutnya, dosa-dosa kita akan terhapus, tetapi kita harus ingat satu hal, itu harus dibarengi dengan taubat. Tidak akan terhapus dosa-dosamu ketika kamu tidak taubat, walaupun kamu bersedekah. Harus diiringi dengan taubat. Yang manfaat lainnya yaitu kamu akan semakin cinta kepada Allah, semakin sayang kepada Allah, semakin dekat dengan Allah. Karena kamu merasa apa yang diberikan Allah itu hanya milik Allah, bukan milikmu. Jadi kamu merasa saya harus wajibkan bagi ini kepada teman-teman. Saya harus wajibkan ini bagikan ini kepada orang-orang yang kurang mampu. Jadi sangat banyak manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita bersedekah. Apalagi di bulan Ramadan ini. Ketika kita bersedekah akan dilipat gandakan dengan beberapa kali lipat. Bayangkan saja, teman-teman.
keutamaan bersedekah. Kita tidak dibutuhkan untuk bersedekah dengan ratusan juta membangun masjid di sebuah desa, tidak. Ketika ada pembangunan masjid, kamu menyumbangkan 2 biji batu bata, itu kamu termasuk bersedekah. Yang penting kamu ikhlas dan tidak ria. Oke teman-teman, itu adalah manfaat dari beberapa manfaat dari bersedekah. Dan saya tadi di awal lupa menanyakan apa kabar teman-teman. Dan saya akan menyanyikan sebuah lagu motivasi ataupun lagu untuk menghibur kita semua kali ini. Oke? Jangan bilang kau pemuda kuat, jangan mentang-mentang badan sehat, bila sering kau tinggalkan sholat. Innalillah, innalillah. Bila dirimu cinta sholawat, bila dirimu rindu Muhammad, itu baru pemuda yang hebat. Masya Allah, Masya Allah. Oke kawan-kawan, cukup sekian kultum dari saya. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy teman-teman. Bye-bye.